bicara dengan menteri-menteri mengenai penyakit kuku dan mulut. Saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown, zonasi lockdown di wilayah sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat yang lain atau pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten, apalagi provinsi ke provinsi betul-betul bisa dicegah. Dan penyakit ini disebut menyebar lewat lendir dan angin dan menyerang hewan-hewan berkuku dua seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan babi. Tingkat penyebarannya pun dinilai sangat tinggi karena mencapai 90 hingga 100%. Dan sementara itu pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana update terkini khususnya untuk penanganan wabah PMK yang berada di sekitaran wilayah Jakarta. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Gilang yang saat ini sedang berada di salah satu peternakan sapi di Jakarta. Halo Gilang. Ya Amanda. Baik, Gilang, terkait dengan kasus penanganan wabah PMK sendiri di wilayah Jakarta seperti apa update-nya? Baik, ya Amanda dan pemirsa di rumah, saat ini melaporkan langsung dari peternakan sapi di daerah Pengabian Pancoran, Jakarta Selatan. Diberitakan sebelumnya bahwa ratusan ekor sapi di Jawa Timur terinfeksi virus mulut dan kuku atau PMK yang menular. Penyakit mulut dan kuku atau PMK ini adalah penyakit yang menyerang hewan ternak, dikategorikan sebagai penyakit ternak yang menular dan serius. PMK umumnya menyakiti hewan dan kuku terbelah seperti sapi, kerbau, unta, domba, kambing, rusa, dan babi. Gejala klinisnya adalah demam diikuti munculnya vesikel atau melepuh berisi cairan di antara jari kaki dan tumit, pada kelenjar susu dan terutama pada bibir, lidah, dan langit-langit mulut. Vesikel ini sering muncul berkelompok membentuk lepuhan besar dan bengkak yang meletus dan meninggalkan bisul pada sapi. Dapat saya kabarkan bahwa di peternakan di Jakarta Selatan ini belum adanya temuan sapi yang terjangkit penyakit kuku dan mulut atau PMK. Dan untuk Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP sudah melakukan sosialisasi kepada para peternak terkait penyakit PMK ini. Para peternak pun sudah diberikan cairan desinfektan dan antiseptik dari Dinas KPKP yang selanjutnya cairan tersebut disemprotkan di area peternakan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus PMK tersebut. Kemudian jika ditemukan sapi yang terjangkit penyakit PMK, maka peternak diarahkan untuk menghubungi Dinas KPKP, kemudian akan dipanggil dokter hewan untuk memberikan penanganan kepada sapi yang terjangkit PMK tersebut atau penyakit mulut dan kuku. Dan dapat saya sampaikan bahwa Dinas KPKP pun sudah mengambil sampel para sapi di peternakan di area Jakarta Selatan, yang kemudian sampel tersebut dites di laboratorium untuk mengecek jika ditemukannya adanya sapi yang terinfeksi penyakit PMK ini. Dan dapat saya kabarkan bahwa penyakit PMK ini tidak menular kepada manusia. Ya, balik ke studio. Baik Gilang, seperti yang sudah Anda sampaikan bahwa sudah ada tindakan preventif yang disosialisasikan dari pihak pemerintah kepada para peternak. Lantas seberapa sering para peternak ini menyemprotkan disinfektan khususnya ya kepada khususnya sapi ternak mereka? Ya Amanda, dapat saya sampaikan bahwa cairan desinfektan ini disemprotkan tidak terlalu sering atau bisa dibilang seminggu sekali. Karena diketahui bahwa cairan desinfektan ini disemprotkan hanya untuk area peternakan seperti di tiang-tiang atau langit-langit kandang, dan dapat disampaikan bahwa cairan ini berbahaya jika masuk atau mengenai makanan kepada hewan ternak sapi.
Dan dapat ditegaskan bahwa para peternak yang menyemprotkan cairan ini untuk berhati-hati agar cairan disinfektan ini tidak sampai menyentuh makanan atau rumput yang diberikan kepada hewan ternak. Ya, Amanda. Baik, selain penyemprotan disinfektan di area atau di sekitaran peternakan tersebut, adakah upaya-upaya lain yang dilakukan oleh para peternak agar tidak sampai ternak-ternaknya tersebut terkena atau terjangkit PMK? Ya, Amanda, dapat saya sampaikan bahwa dari Dinas KPKP pun sudah memberikan sosialisasi yang sangat baik kepada para peternak sapi di daerah ini. Dan para peternak sapi pun selain diberikan disinfektan, juga selalu menjaga kebersihan kandang-kandang sapi mereka. Dan sebagai antisipasi, memberikan antiseptik atau disinfektan, para sapi pun dibersihkan secara rutin agar virus-virus tidak menyentuh atau menjangkiti para sapi ini. Dan demikian, Amanda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gilang atas laporannya langsung dari salah satu daerah peternakan yang berada di Jakarta Selatan. Dan sementara itu pemirsa, cegah sebelum terlambat, hal ini dilakukan para peternak sapi perah di Kabupaten Sidoarjo antisipasi merebaknya wabah PMK. Ya pagi sore. Sehari ya. Penyakit mulut dan kuku pada sapi dari Satgas Pangan Polda Jatim. Oh, pada ternak sapi. Oke. Kemudian jika ditemukan sapi yang terjangkit penyakit PMK, maka peternak diarahkan untuk menghubungi Dinas KPKP, kemudian akan dipanggil dokter hewan untuk memberikan penanganan kepada sapi yang terjangkit PMK tersebut atau penyakit mulut dan kuku.